Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa kembali bersama saya Fadia Rahma yang akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan untuk menyaksikan beragam berita dalam program seputar Banua edisi Rabu 15 Januari 2025 hanya di iNews TV. Selamat menyaksikan. Warga dan para pengguna jalan di Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut, meminta para pemilik truk angkutan mematuhi kesepakatan batas tonnase saat melintas di jalan yang baru saja selesai pengaspalannya. Mereka tidak ingin jalan yang puluhan tahun mereka perjuangkan itu cepat rusak, hingga menghambat kelancaran transportasi warga Desa Tebing Siring untuk beraktivitas di luar desa. Karena jalan ini baru sekitar 3 bulan selesai diaspal, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tala pasca dilepaskan dari hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 5 Plehari. Jalan yang menjadi akses utama warga Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin itu pada tahun 2024 dilepaskan ke pemerintah Kabupaten Tala setelah sekitar 20 tahun diperjuangkan dan tidak pernah diaspal. Jalan desa yang berada di kawasan HGU ini panjangnya sekitar 4,7 km dan pengaspalan tahap pertama panjangnya 2,3 km. Rencananya sisanya akan diselesaikan pada tahun 2025 ini. Meski belum sepenuhnya beraspal, warga dan para pengguna jalan mengaku sudah cukup senang dengan kondisi akses jalan menuju Desa Tebing Siring, terutama bagi para guru yang mengajar di Desa Tebing Siring. Aminah Cendra Kasih, warga Plehari yang mengajar di UPTD SMPN 3 Bajuin yang berlokasi di Desa Tebing Siring, mengaku cukup terbantu dengan sudah diaspalnya sebagian jalan Tebing Siring. Ia berharap pengguna jalan lain khususnya truk angkutan juga ikut menjaga agar jalan tidak cepat rusak. Ya nyaman, udah enak, ya walaupun cuma sebagian. Harapannya mudah-mudahan nanti jalan ini semuanya bisa diaspal dan mudah-mudahan angkutan itu bisa dikondisikan agar tidak melintas, karena kalau angkutan itu dibiarkan lewat di sini akhirnya jalan sini ya akhirnya cepat rusak. Sementara itu, Hafiz, Kepala Dusun 2 Desa Tebing Siring, membenarkan warganya sangat senang dengan sudah dilakukan pengaspalan jalan tersebut, hingga mereka pun rela bergotong royong saat melihat ada bagian jalan yang tergerus air saat hujan turun. Warga berharap truk-truk angkutan mematuhi kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama mengenai batas tonnase muatan yang mereka bawa. Truk hanya diperkenankan mengangkut muatan dengan berat maksimal 8 ton. Batas angkutan 8 ton untuk truk, untuk yang maksimal lewat sini 8 ton. Sebelumnya tanpa batas lah sebelumnya. Kalau sebelumnya kayaknya memang banyak yang over berkapasitas. Lalu di sama Dinas Perhubungan Karena ada laporan kan banyak dari masyarakat itu jalannya ini banyak yang mulai bergelombang ini, kayak yang segini. Itu jadi disepakati bahwasanya 8 ton. Desa Tebing Siring yang dilepaskan dari HGU PTPN 4 Regional 5 ini oleh warga diberi nama Jalan Haji Samsir Rahman. Jalan HGU itu sudah diperjuangkan warga untuk diaspal sejak tahun 2008 saat Bupati Ardiansah dan baru berhasil dilepaskan pada tahun 2024. Sebagai tanda penghargaan, pihak desa memasang prasasti di depan gapura Desa Tebing Siring. Julkipli Yunus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui interim meeting, evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Mahligai Iman dengan menghadirkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Selasa siang. Acara ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Ekonomi Setkap Tanah Bumbu Erianto Rais sebagai utusan Bupati Dr. Jerula Atsar.
Kegiatan tersebut juga menjadi momentum pembinaan terhadap penerapan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP terintegrasi yang bertujuan memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Dalam sambutannya, Bupati yang dibacakan Erianto Rais menyatakan apresiasi digelarnya kegiatan ini karena menurutnya interim meeting adalah salah satu tahapan penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan perencanaan serta penganggaran. Mengingat ini merupakan pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditambahkannya, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara rencana strategis dan implementasi anggaran di berbagai sektor. Mengidentifikasi peluang perbaikan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui alokasi sumber daya yang optimal. Anggaran merupakan fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengidentifikasi peluang perbaikan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui alokasi sumber daya yang optimal. Untuk itu, melalui momentum ini, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti proses evaluasi ini dengan sungguh-sungguh, bersikap terbuka, dan menjadikan evaluasi ini sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja kita di masa mendatang. Inspektur Tanah Bumbu Yulian Herawati menyambut baik kegiatan interim meeting evaluasi atas peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah atau EPERAN. Sekaligus pembinaan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang dipimpin langsung Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pihaknya berharap melalui kegiatan ini dapat membantu pemerintah daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan. Hadir sebagai peserta seluruh kepala SKPD, camat, dan kepala bagian Setkap Tanah Bumbu. Karena kegiatan ini juga menyasar untuk seluruh jajaran di pemerintah daerah setempat. Jainal Hakim melaporkan. Itu akan jadi contoh untuk semua. Kegiatan interim meeting evaluasi atas peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah atau EPERAN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu digelar di Ruang Mahligai Iman Selasa siang. Dihadiri seluruh kepala SKPD, camat, dan kepala bagian di Setkap Tanah Bumbu dengan tujuan penggunaan anggaran untuk pembangunan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Menghadirkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Airianto sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menyinggung terkait efisiensi dan efektivitas anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Airianto juga menyoroti pentingnya kerjasama erat antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam memastikan prinsip good governance diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran. Menurutnya, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Disebutkan jika pihaknya telah juga melakukan interim meeting evaluasi di Kabupaten Tanah Bumbu pada 2023 lalu. Kemudian menyampaikan beragam rekomendasi yang intinya menyarankan agar dilakukan perbaikan. Rekomendasi sudah kami sampaikan, ya. Pertama, memperbaiki kualitas sasaran strategis, yang menerapkan dan melakukan penyempurnaan risk management, kemudian memperbaiki pengelolaan program kegiatan dan melakukan evaluasi efektivitas atas pengendalian dan koordinasi lintas sektoral, tadi kolaborasi memperbaiki, kemudian melakukan identifikasi akar penyebab dari temuan dan laporan hasil pemeriksaan BPK, cek kembali root cause-nya apa sih, penyebab utama kok kenapa masih ada temuan di BPK, ya, itu tolong juga diperbaiki, kemudian menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan pada laporan hasil penilaian mandiri dan evaluasi BPKP yang kemarin. Itu yang sudah kami rekomendasikan. Mohon Bapak Ibu ditindaklanjuti, ya, bukan sekedar mendapat laporan kami dibaca, bukan, tapi ditindaklanjuti karena ini perbaikan kabupaten juga. Ya.
Bupati Tanah Bumbu Dr. Jairul Azhar mengatakan interim meeting adalah salah satu tahap penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan perencanaan serta penganggaran, di mana perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara rencana strategis dan implementasi anggaran di berbagai sektor, mengidentifikasi peluang perbaikan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui alokasi sumber daya yang optimal. Jenal Hakim melaporkan. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, Cimenang, 2 putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit air Krisdayanti. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam, kelas Abu, Mas tenggelam. erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menggenjot pembangunan fisik pelayanan publik selama tahun 2024. Di antaranya sektor penataan perkantoran, ruang terbuka hijau, drainase, hingga sarana air bersih dan sanitasi standar pemukiman warga. Dalam rangka pembangunannya melalui bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Tanah Bumbu merealisasikan 7 program kerja. Di antaranya proyek penataan bangunan berupa pembangunan rest area di daerah perbatasan Tanah Bumbu Tanah Laut. Proyek ini sebagai sarana beristirahat bagi masyarakat yang melakukan perjalanan, dilengkapi dengan beragam infrastruktur seperti musola, kamar mandi, toilet, dan tempat istirahat. Kemudian pengembangan gedung kantor seperti pembangunan mal pelayanan publik MPP di kawasan Jalan 30 Kecamatan Batu Licin. MPP ini diharapkan menjadi pusat layanan terpadu, mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan pemerintah, perizinan, dan administrasi lainnya. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tanah Bumbu Amiruddin menjelaskan proyek ini terbagi dalam 3 tahap. Kemudian ada pula pembangunan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bapeda Litbang Tanah Bumbu di kawasan Masjid Agung Nur Salam. Selanjutnya ada pengembangan sistem penyediaan air minum berupa sarana penunjang, non-perpipaan, dan juga program perpipaan. Amiruddin menjelaskan tahun ini pihaknya juga telah menyelesaikan pembangunan ruang rapat kantor Bupati yang baru dengan nama Mahligai Iman. Lokasinya berada persis di samping ruang Bupati lantai 2 perkantoran Gunung Tinggi. Di samping juga telah merealisasikan dan merampungkan pembangunan gedung serbaguna 7 Februari di Pagatan. Fasilitas ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir. Dinas PUPR juga mengerjakan pengembangan sanitasi berupa tangki septik di pemukiman warga pedesaan yang lebih layak dan sehat. Program pengembangan sanitasi itu lebih kepada kita membangun masyarakat yang belum mempunyai tangki septik ya, atau septic tank ya, atau mungkin tangki septiknya masih bocor, masih mencemari tanah ya kan. Terlebih kepada masyarakat yang masih mengkonsumsi air tanah atau masih mengandalkan air sumur ya. Nah, itu rentan sekali dengan penyakit, sehingga bagi masyarakat yang seperti itu kita fasilitasi dengan membangunkan tangki septik yang kedap. Supaya tidak mencemari air tanah, dan kemudian itu di beserta biliknya. Nah, supaya dia limbahnya itu tidak mencemari lingkungan. Serta tak kalah pentingnya membangun sarana persampahan berupa pembangunan dan fasilitas tempat pembuangan akhir dan TPS 3R di Pagatan. Jenal Hakim melaporkan.
Beginilah aktivitas harian Siti Hidayati, warga desa Al-Kausar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pekarangan rumahnya disulap menjadi tempat beternak kelinci berbagai jenis. Berawal dari iseng membantu anak merawat kelinci peliharaan yang terus berkembang biak. Di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Hidayati dengan telaten merawat kelinci-kelincinya mulai dari anakan hingga indukan. Ibu satu anak ini telah beternak kelinci sejak 4 tahun lalu. Ada 5 jenis kelinci yang dipeliharanya, mulai dari kelinci lokal, bulu karpet atau rek, Blygon, Hyla, hingga New Zealand White. Karena isengnya merawat anakan kelinci dari sepasang kelinci peliharaan anak semata wayangnya, namun karena terus berkembang biak, muncullah ide untuk beternak kelinci di pekarangan. Berkat ketelatenannya, kini kelinci hasil budidaya Hidayati diminati warga mulai dari anakan hingga indukan dari berbagai daerah, dan tentu saja menghasilkan cuan yang menjadi penghasilan kedua rata-rata 6 juta per bulan. Karena mulai kesulitan melayani pembeli, Hidayati kini memperkerjakan 1 orang karyawan untuk membantunya merawat kelinci-kelincinya. Dia juga memancing minat IRT di sekitar rumah agar mengikuti jejaknya sebagai IRT berpenghasilan dengan beternak kelinci di perkarangan. Awalnya sebenarnya dibilang iseng sih ya, soalnya untuk membelikan anaknya aja, untuk pelihara anak-anak, beli sepasang, habis beli sepasang kok cocok gitu loh, maksudnya beranak terus, terus tetangga teman itu minta dalam artian seberapa aja dikasih gitu loh, kami kasih per ekornya berapa. Nah kalau lama-lama jadi kepikiran bahwa ini kayaknya menghasilkan, membantu lah ibaratnya paling tidak untuk tambah-tambah jajan anaknya. Ya alhamdulillah pelan-pelan ditingkatkan, ditambah bibit, karena peminat semakin banyak, permintaan semakin banyak, sampai hari ini sudah 4 tahun. 4 tahun berjalan, alhamdulillah bukan cuma kebutuhan jajan anak aja yang terpenuhi malah ya, malah sangat membantu untuk perekonomian sebenarnya, menjadikan penghasilan kedua, penghasilan kedua di rumah tangga. Malah sekarang tahun ini alhamdulillah bisa mengembangkan ada sekitar 87 indukan untuk saat ini. Harapannya bisa lebih daripada itu. Nah untuk saat ini alhamdulillah sudah menarik peminat sekitar, warga sekitar untuk ikut ternak juga untuk menghasilkan. Mudah-mudahan ya besoknya pencapaiannya bisa penjualan daging juga, harapannya seperti itu. Untuk saat ini kan masih fokus ke anak-anak, targetnya anak-anak, indukan itu bagi yang pengen ternak. Nah untuk daging kita masih harapannya sampai ke titik itu, karena menambah ke kelinci pedaging, harapannya mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Kalau sekarang ini ada berapa jenis yang untuk saat ini saya sebetulnya fokus ke lokal sama Blygon, cuman di kandang ini pun ada juga seperti jenis Hyla, Red, New Zealand sebenarnya ada, cuman ibaratnya tuh melengkapi kandang lah. Harapannya besok pun bisa berkembang yang jenis itu. Untuk saat ini itu Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus, gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Kita jalan. Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Terus sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Udah pasti bilang kalian. Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti ini ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. Musuh si gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga
menciptakan, mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Objek wisata Pantai Teluk Tamiang sangat recommended untuk liburan bersama keluarga karena destinasi ini sangat terkenal dengan pantai dan pasir putihnya serta terumbu karangnya yang sangat eksotis. Selain itu, tempat ini juga aman bagi pecinta camping. Bisa berkemah di bibir pantainya yang indah. Wisatawan bisa menikmati agenda rekreasinya dengan nyaman tanpa dihantui rasa was-was terganggu air pasang laut. Pantai yang terletak di Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, destinasi ini terkenal akan keindahan bukit dan hijau serta bebatuan karang yang dapat memanjakan mata. Sehingga tak berlebihan jika memang menjadi salah satu tujuan kalangan muda-mudi maupun keluarga untuk mengisi liburan. Setiap masa liburan, Pantai Teluk Tamiang selalu diserbu wisatawan. Bahkan puluhan penginapan dari rumah-rumah warga kerap kali ludes dipesan pengunjung yang bermalam. Sebagian terpaksa harus mendirikan tenda-tenda di bibir pantai. Ribuan pengunjung tampak gembira bermain di pesisir pantai bersama rekan maupun keluarga. Wisatawan memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan oleh masyarakat setempat maupun pengelola objek wisata. Seperti tenda dom, perahu kano, banana boat, serta peralatan snorkeling dan diving. Yang lebih mengesankan, pengunjung bisa menikmati fenomena matahari terbenam atau sunset di tengah laut. Sungguh sangat menawan. Malam harinya, pengunjung bisa memilih nongkrong di kafe dan warung-warung yang membuka lapaknya di tepi pantai, atau opsi menggelar barbeque di depan tenda masing-masing. Paginya, pengunjung bisa menyaksikan cantiknya sunrise yang muncul di ufuk timur dari sela-sela gunung dan lautan. Kemudian melakukan kegiatan snorkeling dan diving di laut karena dikenal relatif aman. Wisatawan pun boleh menikmati keindahan bawah lautnya, menyaksikan beragam tingkah laku kawanan ikan dan terumbu karang. Dasar lautnya jernih dan sangat mempesona. Pengunjung mengaku puas dan ketagihan berlibur di destinasi ini. Tim Liputan melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal memiliki banyak destinasi wisata menarik. Salah satu destinasi unggulan di wilayah ini adalah Pantai Pagatan yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir. Pantai ini terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi tujuan wisata favorit bagi keluarga yang ingin menikmati pemandangan laut dan pantai. Selain itu, sepanjang tahun, objek wisata ini menjadi lokasi beragam event-event besar di Bumi Bersujud. Di antaranya yang paling fenomenal dan menjadi kalender tahunan dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Bumi Bersujud adalah Pesona Budaya Maritim Mapan Rehabilitasi atau yang lebih populer dengan nama Pesta Laut yang menyajikan event tradisi. Sebuah tradisi turun-temurun warga nelayan pesisir Pantai Pagatan sebagai wujud syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa berupa limpahan hasil laut. Kegiatan kemudian dipadukan dengan berbagai rangkaian atraksi keberagaman seni budaya, hiburan rakyat, hingga pameran produk UMKM khas lokal. Puncak Mapan Rehabilitasi selalu ditunggu-tunggu masyarakat dan wisatawan. Ribuan orang pun memadati Pantai Pagatan untuk menikmati seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Event akbar lainnya yang tak kalah populer di Pantai Pagatan ini adalah Festival Layang-Layang Internasional. Agenda tahunan ini pun mampu menyedot peserta dan wisatawan dari mancanegara seperti Polandia, Singapura, India, Cina, United States, Malaysia, Swedia, Belgia, Perancis, Thailand, Jepang, dan tuan rumah Indonesia. Pada festival ini beragam bentuk dan corak layangan mengudara di langit Pagatan, dari naga, superhero, ikan raksasa, karakter kartun, hingga hewan endemik Kalimantan bekantan. Festival ini pun mampu menjadi momentum memperkenalkan destinasi wisata daerah ke kancah internasional dan mempromosikan beragam kerajinan serta produk UMKM lokal kepada mereka, sehingga memberikan multiplier efek terhadap pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Dengan berbagai event besar ini, Pantai Pagatan menjadi mendunia.
Sehingga pada hari-hari biasa pun saat akhir pekan dan masa liburan selalu tak pernah sepi dari pengunjung serta menjadi andalan Kabupaten Tanah Bumbu. Tim Liputan melaporkan. Makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pantai Angsana merupakan destinasi wisata alam di Kabupaten Tanah Bumbu. Lokasinya terbilang mudah dijangkau, hanya terletak sekitar 5 km dari jalan utama. Wisata ini menawarkan snorkeling, keindahan alam laut, dan surga bagi yang hobi memancing, karena banyak ngespot terumbu karang tempat bersarangnya beragam ikan laut. Pantai Angsana memiliki pemandangan alam yang memukau dengan garis pantai yang cukup panjang dan kondisi yang terjaga kebersihannya. Salah satu daya tarik utama pantai ini adalah kegiatan snorkeling dan scuba diving. Sebab keindahan terumbu karang di Pantai Angsana berada tak jauh dari lepas pantai. Pantai Angsana sendiri turut menawarkan banyak permainan yang bisa menghibur pengunjung. Salah satu kenikmatan berwisata di Pantai Angsana adalah muncul dan tenggelamnya sang surya kala subuh bagi pengunjung yang menginap segera saja ke pantai. Siapkan kursi santai dan minuman hangat untuk menyambut munculnya mentari atau sunrise. Sementara kala petang, wisatawan memanfaatkan waktu berlibur di Pantai Angsana dengan menikmati matahari tenggelam alias sunset. Yang tak kalah menariknya, perairan wisata bahari ini menjadi surganya angler atau yang hobi mancing. Pantai ini bahkan menjadi tempat event tahunan Angsana Fishing Turnamen yang dimeriahkan peserta dari berbagai daerah di Nusantara. Salah satunya adalah Aura Pawita asal Provinsi Bangka Belitung, seorang host cantik program televisi Mancing Mania terkenal pada sebuah stasiun TV nasional. Kemudian Pantai Angsana dilengkapi dengan area parkir, gazebo, panggung serta berbagai pilihan penginapan yang menghadap ke pantai. Tersedia kamar sewa hingga hotel bagi para wisatawan yang ingin bermalam di kawasan pantai. Jadi bagi Anda yang sedang berada di Kabupaten Tanah Bumbu, sayang dilewatkan destinasi wisata yang bisa digapai dengan biaya murah. Tim Liputan melaporkan. Jika Anda sedang berkunjung ke Kabupaten Kota Baru, belum lengkap apabila tidak menyempatkan ke Bukit Mamake, sebuah destinasi wisata populer yang kian menjadi primadona dalam beberapa tahun terakhir ini. Objek wisata ini menawarkan panorama hijaunya alam perbukitan, pemandangan gunung sebatung yang indah, garis pantai di semenanjung pulau laut, hingga penampakan bagang nelayan di laut juga menjadi view yang khas. Wisata ini berada di Desa Sarangtiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Jika ditempuh dari pusat kota, berjarak sekitar 9 km. Selama perjalanan, Anda akan melintasi jalur pedesaan dengan ruas jalan perbukitan dan kondisinya mulus beraspal sehingga nyaman dilalui. Dari puncak bukit, para wisatawan dapat menikmati keindahan hamparan laut biru yang luas. Kemudian deretan pegunungan yang menjulang tinggi dan hijau, serta dimanjakan dengan pemandangan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pengunjung mengaku menyukai destinasi Bukit Mamake ini. Menurutnya, Kabupaten Kota Baru kaya dengan tempat wisata yang bagus-bagus. Selain pantai yang indah, alam pegunungan juga nyaman, dan Bukit Mamake memadukan pesona pegunungan dan laut. Dari Bukit Mamake terdapat sejumlah spot untuk berfoto dan view pemandangan yang cantik untuk didokumentasikan, baik potret maupun video. Di tempat ini, pengunjung juga bisa menikmati fenomena alam berupa sunrise di pagi hari dan sunset pada saat petang dengan suasana yang nyaman. Bukit Mamake juga kerap menjadi lokasi beragam event besar, seperti wisata olahraga para layang dan gantole. Kemudian juga sering digelar festival layang-layang berbagai jenis layangan. Jadi sangat sayang dilewatkan destinasi wisata yang satu ini. Tim Liputan melaporkan. Berita tadi mengakhiri perjumpaan edisi hari ini. Saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.